Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 atas nama Muhammad Khalil Huzaifah, Asraf Paujan, Muhammad Rifki, dan Angga Mariansyah. Apa sih bisnis model Canvas itu? Bisnis model Canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Konsep bisnis model Canvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Dan inilah contohnya. Nah, pada kali ini bisnis model Canvas kita tentang penjualan laptop, dan ini adalah bentuk dari tabelnya. Yang pertama itu customer segment atau pelanggan. Customer segment atau pelanggan adalah inti dari perusahaan. Perusahaan dapat hidup dan berkembang karena mempunyai pelanggan-pelanggan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Customer segment yang dibutuhkan adalah perusahaan, pemerintah, gamer, personal, atau pribadi. Yang selanjutnya ada channels. Channel bisa dikatakan merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Pertanyaan berikut dapat membantu Anda mengidentifikasi tempat mana yang ideal untuk bertemu dengan mereka. Contohnya di mana konsumen Anda berada. Kedua, apakah mereka aktif menggunakan sosmed? Yang ketiga, apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik? Yang selanjutnya, apakah mereka suka menghadiri event atau seminar? Dan apakah mereka menonton TV? Hal ini dapat menentukan di mana Anda harus meletakkan advertisement, apakah di billboard, di Instagram, dan di koran, dan sebagainya. Contoh channels yaitu adalah yang pertama direct marketing, yang kedua social marketing, yang ketiga direct order at store, web, dan forum jual beli. Selanjutnya ada customer relation. Cara mendekati konsumen ada banyak, baik secara personal, by phone, dan sebagainya. Di dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris gaming dengan target usia 18-25 tahun. Tentunya target konsumen Anda adalah semua kalangan yang bermain game. Lalu bagaimana membuat mereka mau membeli produk aksesoris gaming Anda? Dengan memberikan informasi seputar perawatan laptop gaming, tips merawat laptop gaming, dan sebagainya. Cara termudah menjangkau konsumen milenial adalah dengan berinteraksi lewat channel yang sering didatangi oleh target konsumen. Berkomunikasi sesuai dengan mereka atau alat milenial misalnya, dan memberikan konten-konten yang relevan dengan interest mereka. Contoh customer relation yaitu Kaskus, Facebook, Instagram, dan Line. Selanjutnya ada value proposition. Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda, sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar dibutuhkan, dan memastikan apa perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda. Yang pertama, apa penyebab masalah itu terjadi? Yang kedua, mengapa konsumen ingin
masalah tersebut hilang. Yang ketiga, manfaat bisnis saya untuk konsumen. Contoh dari value proposition: komputer klinik spare part and installation. Keunggulannya: 1. Barang original. Terus harga bersaing, servis memuaskan, instalasi cepat, mudah dijangkau, bergaransi. Selanjutnya ada key resources. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang Anda geluti, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat, karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh sederhana key resource adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Contoh dari key resource adalah tenaga kurir, teknisi, marketer, consumer service, konsultan. Dan ada alatnya yaitu komputer, smartphone, kendaraan, perkakas. Selanjutnya ada key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Beberapa panduan pertanyaan yang Anda perlu jawab. Yang pertama, aktivitas bisnis seperti apa yang dapat diterapkan di dalam perusahaan untuk membantu Anda agar konsumen puas. Bagaimana dengan distribusi produk atau jasa Anda? Apakah Anda memiliki tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari? Untuk contoh key activities, yang pertama ada promotion atau social media sharing. Yang kedua ada produk, beli produk, membuat produk, packing, instalasi, dan rakit. Sudah jelas di instalasi ada teknisi untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada key partner. Dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Jika Anda saat ini Anda belum menemukan keunikan dari produk atau jasa Anda dikarenakan kekurangan networking, Anda membutuhkan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Jika Anda membuka sebuah bakery, Anda membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang dikirim selalu fresh. Nah, supplier itulah yang menjadi key partner Anda dalam berbisnis agar Anda bisa menjaga kualitas roti yang Anda jual. Contohnya seperti itu. Dan contoh key partner dalam materi kita ini adalah yang pertama distributor dan supplier spare part IT, network provider, dan IT company. Selanjutnya ada cost. Cost struktur merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produk, dan cost yang dibutuhkan adalah produksi dan transportasi saja. Dan yang terakhir ada revenue system. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Bisnis model kanvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis Anda secara terstruktur. Anda dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide
ide-ide Anda menjadi hal yang konkret. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih detail bagaimana cara menggunakan bisnis model Canvas, silakan hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dari para coach. Revenue system, contohnya itu asset sale. Terima kasih. Sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.